Selamat siang Pak Rimon. Selamat siang Ibu Sumarni. Iya, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Rimon. Bagaimana kabar Pak Rimon? Ya, puji Tuhan, luar biasa sehat. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memiliki kabar yang sehat, luar biasa karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, melalui pertemuan hari ini ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, baik Ibu. Jadi begini, di sekolah saya itu dalam proses pembelajaran di dalam kelas ada siswa yang kurang begitu fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian eh, dia juga jarang dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan, dan itu sudah saya tegur, tetapi hal tersebut masih terus dilakukan. Ya, jadi saya ingin mengharapkan dari pembicaraan kita hari ini ada solusi yang bisa saya mendapatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, Pak. Iya, mendengar masalah Bapak tadi, di mana dalam proses pembelajaran ada saja siswa Bapak yang kurang fokus dan, Ya, tidak mengumpulkan tugasnya ketika diberikan tugas, seperti itu, Pak, ya? betul Bu. Iya. Nah, dari, proses percakapan kita nantinya, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Silakan diutarakan, Pak. Ya, jadi setelah percakapan kita hari ini, eh, saya berharap bahwa saya mendapatkan solusi. Ya, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami di dalam proses pembelajaran, khususnya bagaimana supaya siswa saya nanti ini bisa fokus kembali, kemudian dalam hal mengumpulkan tugas juga sama dengan teman yang lainnya bisa mengumpulkan tugas, begitu, Bu. Iya, baik, Pak. Tentu kita berharap ya, Pak, ada solusi dari pertemuan kita hari ini. Nah, Ya, lalu, eee, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? ya. Jadi saya sudah melakukan pengamatan, ya, dan saya lihat bahwa anak itu kurang tidak fokus dan tidak mengumpulkan tugas. Penyebabnya karena dia kurang begitu suka dengan eee, mata pelajaran yang saya ajarkan, ya, khususnya pada mata pelajaran matematika. Oh, iya. Oke, Pak. Jadi, penyebabnya adalah karena anak tersebut kurang menyukai mata pelajaran yang Bapak ajarkan, yaitu Iya, mata pelajaran matematika, seperti itu, Pak, ya? betul, Bu. Iya, baik, Pak. Lalu dari pengamatan Bapak tersebut, karena tidak fokus selama pembelajaran, penyebabnya karena tidak suka dengan pelajaran matematika, lalu, kira-kira dalam proses pembelajaran Bapak di kelas, yang Bapak telah laksanakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bapak sudah berada pada skala berapa? Iya, jadi kalau menurut saya sendiri bahwa proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu dari skala 1 sampai 10, 10 itu masih pada skala 6, Bu. Iya, baik, Pak, pada skala NM ya. Lalu skala berapa yang Bapak harapkan nantinya setelah pertemuan kita ini? Ya, jadi saya berharap setelah pertemuan kita hari ini dapat meningkat dari skala 6 menjadi skala 8. Iya, luar biasa tujuan Bapak untuk mencapai skala, 8, Pak, ya. Nah, dari skala yang Bapak sebutkan, yaitu menuju skala 8, apa harapan Bapak terhadap anak yang tadinya kurang fokus dan tidak mengumpulkan tugas selama proses pembelajaran?
Ya, jadi saya berharap bahwa ada perubahan terhadap anak tersebut, dari yang awalnya kurang fokus, kemudian jarang mengumpulkan tugas. Setelah percakapan ini, saya berharap bahwa anak tersebut bisa berubah dan saya bisa mendapatkan, solusi dari permasalahan itu dan bisa keluar dari permasalahan tersebut. Iya, baik Pak. Lalu tindakan apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai harapan yang telah Bapak sampaikan tadi? Ya, jadi mungkin, hal yang saya akan lakukan itu setelah saya mengetahui bahwa anak tersebut ini kurang menyukai mata pelajaran matematika, maka langkah yang akan saya, lakukan yaitu akan merancang metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian di dalamnya itu saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, ya, sehingga bisa, membangkitkan, semangat belajar atau minat belajar dari anak tersebut. Kurang lebih langkah seperti ini yang akan saya lakukan. Iya, baik Pak, luar biasa. Eee, lalu adakah metode Pak yang pernah Bapak terapkan di kelas, lalu metode itu berhasil? Iya, jadi apa namanya, sebelumnya saya pernah menggunakan, eee, metode atau memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Jadi dalam pembelajaran itu saya memanfaatkan video video pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, terus dalam hal, penilaian, saya juga menggunakan teknologi di dalamnya. Jadi saya menggunakan, eee, aplikasi berupa Quizzes ya untuk melakukan penilaian atau mengumpulkan tugas, dan yang saya lihat dari metode yang saya lakukan tersebut, eee, semua anak di dalam kelas itu antusias dalam, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ya, Iya, oke, luar biasa sekali Pak ya. Kemudian tentu, eee, dari harapan Bapak tadi, lalu kemudian, eee, ternyata ada metode yang telah Bapak terapkan lalu ternyata itu berhasil Pak. Lalu, dari solusi masalah tersebut kira-kira Bapak akan melaksanakan tindakan Bapak tersebut serta, kapan waktunya Pak? Lalu bagaimana langkah-langkahnya? ya. Jadi mungkin ke depan saya akan menggunakan metode yang saya pernah lakukan dan berhasil. Jadi saya akan konsisten untuk menerapkan metode tersebut. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan ya tentunya dengan menyusun, rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak atau murid. Kemudian sebisa mungkin saya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan memadukan dengan ice breaking ya. Ya, supaya ketika ada anak yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, maka dengan ice breaking akan mengembalikan konsentrasi anak tersebut. Kemudian, Iya. ya, kapan saya akan melakukan hal tersebut ya, secepatnya kalau memungkinkan pada pertemuan berikutnya, saya akan mulai menerapkan metode yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Iya, baik Pak, luar biasa sekali. Jadi dalam waktu dekat Bapak akan segera bertindak, lalu kemudian menerapkan, eee, proses pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya tadi sudah diutarakan juga menyangkut tuh, pembelajaran sosial dan emosional Pak ya. Nah,
Dengan siapa Bapak akan melakukan rencana yang telah Bapak susun tersebut? Iya, iya. Iya. Jadi Nah, lalu dengan dalam siapa menyusun Bapak akan melakukan rencana yang telah Bapak susun tersebut? rencana tersebut itu saya akan meminta bantuan dari ya dengan ya dalam merancang metode pembelajaran tersebut, jadi saya akan berkolaborasi. Selain itu, saya akan meminta rekan sejawat dalam mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan dan meminta umpan balik dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Pak. Iya. Lalu dalam melakukan rencana tersebut, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, jadi saya akan berkomitmen penuh melaksanakan uh, metode pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan konsisten, ya, terus-menerus secara berkelanjutan menerapkan metode pembelajaran tersebut. Sesekali saya akan merefleksi, ya, apakah metode tersebut masih relevan kalau misalkan uh, perlu apa namanya perbaikan, maka saya akan melakukan revisi sedikit terkait metode pembelajaran tersebut. Jadi saya akan berkomitmen dan konsisten terus melakukan. Iya, baik, Pak. Luar biasa komitmen dari Bapak dan semua usaha yang akan Bapak lakukan pasti butuh proses, Pak, karena tidak ada yang instan. Dan saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya demi terwujudnya proses pembelajaran yang dapat menfokuskan anak, lalu menuntun anak untuk tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Tetap semangat ya, Pak. Baik, Bu, terima kasih banyak. Ya, Iya, lalu bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang saat ini? ya. Jadi saya merasa lega, bahagia, ya, karena apa yang saya rasakan atau masalah yang saya hadapi selama ini bisa saya bagikan kepada Ibu, kemudian ada solusi yang saya bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini. Jadi saya bersyukur, saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi. Iya, terima kasih jika seperti itu, Pak. Dan saya akan menunggu kabar baik dari Bapak sekaitan dengan masalah tadi, Pak. Baik, Ya, baik Pak, kita akhiri percakapan kita hari ini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam dan bahagia Pak Rimon. terima kasih Ibu waktunya.